Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan penelitian dengan judul Pemanfaatkan Python untuk prediksi risiko diabetes berdasarkan gaya hidup. Penelitian ini berfokus pada bagaimana sih teknologi pemrograman Python melalui metode Deep Neural Network atau DNN dapat digunakan untuk memprediksi risiko diabetes secara lebih dini berdasarkan data gaya hidup masyarakat. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai latar belakangnya. Berdasarkan data dari International Diabetes Federation atau IDF, pada tahun 2025, lebih dari 580 juta orang dewasa di dunia hidup dengan diabetes. Dan jumlah ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Diabetes merupakan penyakit kronis yang perlu mendapatkan perhatian yang serius karena dapat menyebabkan komplikasi seperti jantung, stroke, dan bahkan gagal ginjal. Seiring perkembangannya teknologi, machine learning kini mampu menganalisis data kesehatan secara otomatis dan akurat. Dalam penelitian ini, kami memanfaatkan bahasa pemrograman Python karena memiliki pustaka kuat seperti TensorFlow dan Scikit-learn yang sangat mendukung pembuatan model prediksi. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Restu Fajar. Ada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana penerapan Python dalam membangun model prediksi risiko diabetes dan sejauh mana metode Deep Neural Network atau DNN dapat mengidentifikasi pola risiko berdasarkan data gaya hidup. Yang kedua yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian pada kelompok saya yaitu ada tiga. Yang pertama, membangun model prediksi risiko diabetes berbasis Python dan DNN. Yang kedua, mengidentifikasi pengaruh indikator gaya hidup terhadap risiko diabetes. Yang ketiga, menilai performa berdasarkan akurasi dan metrik evaluasi lainnya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Marcelino. Saya akan membahas tinjauan pustaka. Pada bagian tinjauan pustaka, kami membahas metode Deep Neural Network atau DNN yang merupakan pengembangan dari Artificial Neural Network. DNN memiliki beberapa lapisan tersembunyi yang memungkinkannya mengenali pola non-linear secara lebih baik dibanding metode tradisional. Penelitian sebelumnya oleh Rizky dan rekan-rekan tahun 2024 menunjukkan bahwa DNN memiliki akurasi tinggi dalam mengklasifikasi penyakit diabetes menggunakan data klinis lokal. Bedanya, penelitian kami menggunakan dataset publik dari Kaggle yang berfokus pada faktor gaya hidup dan kesehatan umum, sehingga menghadirkan kebaruan dalam konteks penerapan metode DNN pada data berskala global. Bagian kelima, data dan variabel. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah Diabetes Binary Health Indicator, BRFSS, pada tahun 2015 dengan lebih dari 250.000 data individu. Dataset ini mencakup berbagai indikator kesehatan seperti tekanan darah, kolesterol, aktivitas fisik, usia, dan BMI. Semua variabel ini kami gunakan untuk membangun model yang dapat memprediksi apakah seseorang berisiko diabetes atau tidak. Terima kasih. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Hairul Anwar. Baik, terima kasih untuk Mas Marcelino. Selanjutnya kita akan membahas tahapan penelitian. Oke, pada tahapan penelitian ini kami memulai dari proses pembersihan data untuk memastikan data tidak ada nilai kosong atau data anomali. Kemudian dilakukan normalisasi agar semua variabel berada pada skala yang sama. Setelah itu data dibagi menjadi 80% training atau untuk pelatihan dan 20% untuk testing atau pengujian. Model DNN ini ya dibangun menggunakan TensorFlow dan hasilnya akan dievaluasi menggunakan metrik performa sebelum akhirnya divisualisasikan. Baik, selanjutnya kita akan membahas analisis deskriptifnya.
Nah, analisis deskriptif menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak menderita diabetes, yaitu sebesar 86,1% tidak menderita diabetes, sedangkan 13,9% lainnya menderita diabetes. Nah, hal ini berarti dataset tidak bersifat seimbang, di mana kasus non-diabetes jauh lebih banyak. Ketidakseimbangan ini berpengaruh terhadap forma model dan menjadi tantangan utama dalam proses pelatihan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor risiko berdasarkan karakteristik. Oke, berdasarkan distribusi demografis, laki-laki memiliki resiko diabetes jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan, yaitu sekitar 53,9%. Resiko ini juga meningkat tajam ya setelah usia 45 tahun dan mencapai puncak pada kelompok usia 70 sampai 74 tahun. Nah, selain itu penderita penyakit jantung, stroke, dan hipertensi juga memiliki kecenderungan lebih besar untuk mengidap diabetes. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Syahrul. Jadi, karena mengingat Syahrul Ramadan tersebut tidak aktif ya, di grup juga nggak aktif, jadi untuk slide 9 mengenai model Deep Neural Network akan saya bacakan ya. Oke, jadi model Deep Neural Network ini yang kami kembangkan terdiri dari 3 lapisan tersembunyi. Dengan fungsi aktivasi ya, ada ReLU dan sigmoid. Ya, jadi hasil pelatihan menunjukkan bahwa akurasi 87,2% dan validasi sekitar 86,4% yang menandakan bahwa model ini cukup stabil dan tidak mengalami overfitting. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai evaluasi model. Oke, jadi di slide ini kita akan lihat ya hasil evaluasi model melalui confusion metric ya pada gambar di samping ini. Jadi model ini memprediksi dua kelas, yaitu diabetes dan non-diabetes. Kalau kita lihat hasilnya, model cukup bagus dalam mengenali orang yang tidak diabetes. Ada 42.836 data yang benar-benar bukan diabetes dan berhasil diprediksi dengan benar. Itu disebut dengan true negatif. Nah, tapi ada juga sekitar 831 data yang sebenarnya bukan diabetes, tapi model malah memprediksi sebagai diabetes. Ini yang kita disebut dengan false positif ya. Nah, jadi yang jadi masalah utamanya ada di bagian false negatifnya. Jumlahnya itu ada 6.046 data. Ini artinya ada banyak orang yang sebenarnya menderita diabetes, tapi model bilang bukan. Jadi model gagal mendeteksi mereka. Dan ini bisa berbahaya kalau diterapkan di dunia nyata. Sementara yang berhasil dikenali dengan benar ya sebagai penderita diabetes ada 1023 data atau yang kita sebut sebagai true positif. Dari hasil ini kita bisa lihat ya, nilai precisionnya ada 53,3% yang artinya dari semua orang yang diprediksi diabetes oleh model cuman sekitar setengahnya yang benar-benar diabetes. Sedangkan recall-nya ada 15,9% ya. Berarti dari semua orang yang sebenarnya diabetes hanya sekitar 15% yang berhasil dikenali. Jadi model masih sering melewatkan kasus diabetes karena jumlah false negatifnya sangat besar. Oke, lalu F-score-nya sebesar 24,6%. Ini menggambarkan bahwa keseimbangan antara precision dan recall ya. Jadi bisa dibilang performa model masih belum stabil. Penyebab utama masalah ini adalah ketidakseimbangan data. Jumlah data non-diabetes jauh lebih banyak, jadi model lebih cenderung mengenali orang sebagai non-diabetes. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pembahasannya ya. Oke, berdasarkan hasil uji coba ya, jadi kami menggunakan Colab ketika melatih model ini, membuat pelatihan ini, karena Colab itu lebih fleksibel dibandingkan kami harus menjalankan di salah satu komputer anggota kelompok. Makanya kami gunakan Colab sehingga ketika kami membagi link Colab tersebut, teman-teman lain juga dapat melihat proses pelatihannya. Nah, jadi hasilnya DNN terbukti efektif dalam mengenali pola nonlinear pada data kesehatan. Namun class imbalance
masih menjadi kendala utama. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan teknik seperti smooth atau threshold tuning untuk meningkatkan sensitivitas model. Secara umum, hasil penelitian ini mendukung bahwa machine learning dapat membantu deteksi dini risiko diabetes secara data driven. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kesimpulan dan rekomendasi. Baik, sebagai kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa Python dan DNN dapat digunakan secara efektif untuk memprediksi risiko diabetes berdasarkan data gaya hidup. Nah, model yang dihasilkan memiliki akurasi yang sangat tinggi, namun perlu peningkatan pada kemampuan mendeteksi kelas minoritas. Nah, selanjutnya kami merekomendasi agar penelitian lanjutan menggunakan data yang lebih seimbang dan menambahkan fitur klinis. Ya, ke depan hasil penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan menjadi sistem prediksi otomatis untuk membantu tenaga medis maupun masyarakat umum. Oke, demikian presentasi kami. Terima kasih atas perhatian semuanya.